Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC, apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karena-Mu. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Haleluya. Kau pemilik hidupku Tuhan. Kau segalanya. Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa, oh semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa
Puji Tuhan, Shalom, keluarga CC, apa kabar di hari Selasa ini? Kita mau lanjutkan pelajaran yang kemarin tentang ketaatan. Kita sudah lihat bagaimana ketaatan membawa mujizat kesembuhan, membawa mujizat pelipat gandaan, penambahan, dan hari ini kita mau belajar tentang mujizat, tentang ketaatan yang membawa mujizat perubahan hidup. Nah, mari kita melihat dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima. Di situ diceritakan tentang Simon dan saudara-saudaranya yang sedang hilang pengharapan karena semalam-malaman udah cari ikan, gak dapat apapun, dan tiba-tiba Yesus naik di perahunya dan Yesus bilang, tolakkan perahumu lalu tebarkan jalamu. Sebenarnya mereka udah tidak bersemangat, sudah kehilangan pengharapan, tapi Petrus atau Simon Petrus taat menebarkan jalannya, dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Perhatikan ya, ketaatan kita kepada suara Tuhan, pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan selalu menghasilkan mujizat. Nah, mari kita lihat. Lalu setelah mujizat itu terjadi dalam Lukas 5 ayat yang ke-10. Alkitab bilang gini, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata-kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Tuhan bilang, kamu nggak lagi menjala ikan, kamu akan menjadi penjala manusia. Mungkin hari itu Petrus masih belum mengerti apa maksudnya gitu ya. Tapi dalam keadaan dia belum mengerti, Petrus mau taat. Ayat yang ke-11 bilang gini, dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka ikut Yesus. Padahal dia belum ngerti nih, Yesus mau kemana, mau bikin apa yang dilakukan, karena hanya sepenggal kalimat dan gini, ikutlah aku, kamu jadi penjala manusia. Hanya itu. Nggak tahu berapa lama waktunya, kapan batas waktunya, kemana arahnya, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan, apa job desk-nya. Belum tahu semua. Apa arahan secara detailnya? Tidak ada. Apa maksud dan tujuannya? Tidak ada. Itulah ketaatan. Meskipun belum mengerti, tapi belajar untuk percaya. Petrus taat dengan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan minta. Ikutlah aku. Dan segera dia melakukannya. Ketaatan hanya jadi sebuah slogan tanpa sebuah tindakan. Ketaatan hanya jadi sebuah kata-kata belaka, penyemangat kata, dan kehidupan tanpa sebuah perbuatan. Jadi ketaatan selalu identik dengan yang namanya perbuatan. Kita udah belajar dari Naaman, dia lakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Kita sudah belajar juga dari janda di Sarfat, dia melakukannya. Demikian juga dengan Petrus dan saudara-saudaranya. Mereka meninggalkan semua dan ikut kepada Yesus. Ketaatan selalu disertai dengan perbuatan. Ketaatan hanya berhenti sebagai kata-kata, tidak menghasilkan apapun. Tapi ketaatan Petrus membuat keadaan hidupnya berubah. Bukan hanya hidup Petrus yang berubah, keluarganya berubah. Bahkan Petrus membawa perubahan bagi hidup orang lain. Ketaatan dari hidup kita tidak hanya akan berpengaruh dalam hidup kita aja, tapi dampaknya akan sampai kepada keluarga kita, bahkan sampai kepada orang lain. Dari Petrus, seorang nelayan biasa, akhirnya melihat saudara-saudaranya ikut menjadi rasul, dan dari kehidupan Petrus lahirlah banyak gereja. Bahkan dari banyak gereja itu rasul-rasul pergi ke seluruh bumi, menghasilkan banyak gereja, pelayanan ribuan tahun kemudian. Kita hari ini ada mendengarkan firman karena dimulai dari satu orang rasul yang namanya Petrus yang mau taat dengan panggilan Tuhan. Keluarga CC, taatlah pada apa yang Tuhan mau suruh lakukan. Taatlah pada firman-Nya, taat pada kebenaran-Nya, taat pada apa yang Tuhan ajarkan, taat kepada firman, pada kekudusan, pada kebenaran-Nya. Karena waktu kita taat itu nggak hanya mengubah hidup kita, nggak hanya mengubah keadaan kita, tapi itu akan mengubah keadaan keluarga kita, bahkan kita akan membawa perubahan bagi hidup orang lain. Dari satu orang Petrus, lalu saudaranya mengalami perubahan. Petrus berubah, saudaranya berubah, dan dari kehidupan yang diubahkan ini mengubah ribuan orang, jutaan orang. Gereja Tuhan lahir. Petrus sebagai soko guru, rasul, pemimpin daripada semua rasul-rasul, dan Tuhan pakai hidup dia berdampak mengubah hidup orang lain. Waktu saudara berani taat dengan firman,
hidup dalam kebenaran firman, taat, bayar harga, pikul salib untuk taat pada firman, lakukan kebenaran. Karena ketaatan kepada firman tidak hanya mengubah hidup saudara, akan mengubah keluarga saudara, dan akan mengubah orang-orang di sekeliling saudara. Mari taat pada Tuhan, taat pada suara Tuhan, taat pada perintah Tuhan, taat pada apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Karena ketaatan kita selalu akan berbuah manis. Ketaatan kita akan membawa perubahan yang luar biasa. Bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita, bahkan hidup orang lain akan diubahkan. Mari taat, mari belajar. Saya tahu nggak gampang, saya tahu nggak mudah, tapi saya berdoa, Roh Kudus tolong kita, Roh Kudus mampukan kita untuk belajar hidup di dalam ketaatan. Tuhan berkati kita semua. Taat sama Tuhan, lakukan saja. Meskipun belum mengerti, tapi percaya saja. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami belajar untuk taat pada firman, taat pada kebenaran-Mu. Karena ketaatan kami pada firman dan kebenaran-Mu tidak hanya akan mengubah hidup kami, tapi itu akan mengubah keluarga kami, bahkan mengubah orang-orang di sekeliling kami. Biar kami jadi berkat, jadi dampak. Mampukan kami Roh Kudus untuk hidup taat sesuai firman-Mu dan belajar percaya pada hatinya Tuhan. Terima kasih, bersyukur. Berkati jemaat, kuatkan yang lemah, bangkitkan pengharapan kami. Mungkin hari ini yang saudara ada yang sakit, sedang lemah dan butuh jawaban tuntunan Tuhan. Mari angkat tangan kananmu, saya akan berdoa bagi saudara. Diberkati, diurapi, dikuatkan Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi buat saudara kalau yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Ada mujizat pertambahan, pelipat ganda, dan perubahan hidup terjadi bagi hidupmu. Dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu besok. Tetap akan bersama dengan saya di seri Saat Teduh tentang Ketaatan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.